Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan uji asumsi klasik serta analisis regresi linier sederhana di program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji asumsi klasik dan regresi linier sederhana. Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi linier. Model regresi yang baik harus meloloskan uji asumsi klasik. Sedangkan untuk analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu untuk regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dan skala data yang digunakan dalam regresi sederhana yaitu data interval atau rasio, terutama pada variabel dependen. Nah, selanjutnya di sini ada uji statistik yang masuk ke dalam uji asumsi klasik untuk regresi linier sederhana. Nah, yang pertama ada uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson. Untuk uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series atau untuk data sekunder. Dan apabila kawan-kawan semua menggunakan data primer atau data kuesioner, tidak perlu menggunakan uji autokorelasi. Nah, selanjutnya untuk uji statistik yang kedua ada uji normalitas menggunakan metode Anderson-Darling. Lalu yang terakhir ada uji heteroskedastisitas menggunakan metode PAC atau biasanya disebut dengan uji PAC. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dan uji statistik yang masuk ke dalam uji asumsi klasik untuk regresi linier sederhana, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada data time series dari tahun 2001 sampai tahun 2020. Dengan kata lain, jumlah data yang digunakan sebanyak 20 data. Nah, data inilah yang akan kita input di program Minitab. Nah, ini kita copy dari program Microsoft Excel, lalu kita paste di program Minitab. Paste. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan semua. Di sini saya menggunakan Minitab versi 21. Nah, untuk tahapan analisis yang pertama, kita akan melakukan analisis uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi Durbin-Watson. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, di kolom response kita masukkan variabel dependent. Lalu di kolom continuous predictor kita masukkan variabel independent. Dan selanjutnya kita bisa pilih result. Nah, di bagian display of result kita bisa pilih basic table. Lalu kita checklist Durbin-Watson statistik. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan output uji autokorelasi Durbin-Watson. Selanjutnya pilih OK. Lalu kita bisa pilih storage. Nah, ini checklist untuk residual. Ini tujuannya untuk memunculkan variabel residual untuk normalitas data. Lalu pilih OK, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji autokorelasi Durbin-Watson. Nah, untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus di file PDF. Nah, ini ya, analisis output Minitab untuk uji autokorelasi. Diketahui N sebanyak 20 atau jumlah data 20.
dan K atau variabel independen yang digunakan ada satu variabel. Maka berdasarkan tabel acuan Durbin Watson dengan alfa 5%, mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana nilai DL sebesar 1,2015. Nah, bentar akan saya tunjukkan untuk tabel acuannya. Ini ya, N20 lalu K1, di mana nilai DL yang diperoleh sebesar 1,2015. Nah, ini ya, sama. Selanjutnya, untuk nilai 4 dikurangi DL sebesar 2,7985. Nah, angka ini diperoleh dari hasil 4 dikurangi 1,2015. Nah, sebentar akan saya hitung. 4 dikurangi 1,2015 mendapatkan hasil 2,7985. Nah, udah sama ya. Selanjutnya, untuk nilai DU sebesar 1,4107. Nah, angka ini ya. Lalu untuk nilai 4 dikurangi DU sebesar 2,5893. Nah, angka ini diperoleh dari 4 dikurangi 1,4107. Sebentar akan saya hitung. 4 dikurangi 1,4107. Nah, ini ya, 2,5893. Sudah sama. Selanjutnya untuk nilai Durbin Watson sebesar 2,3788. Nah, angka ini diperoleh dari output Minitab. Nah, ini ya. Lalu untuk hasil uji autokorelasi Durbin Watson, di mana nilai DU lebih kecil dari nilai Durbin Watson, sedangkan untuk nilai Durbin Watson lebih kecil dari 4 dikurangi DU. Nah, ini ya hasilnya. Maka bisa ditarik kesimpulan, data tidak terjadi gejala autokorelasi atau lolos uji autokorelasi dikarenakan nilai Durbin Watson statistik berada di antara nilai DU dan 4 dikurangi DU. Nah, ini nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU. Nah, selanjutnya untuk uji statistik yang kedua dalam uji asumsi klasik regresi linear sederhana, yaitu uji normalitas menggunakan metode Anderson-Darling. Nah, caranya kita bisa pilih stat, lalu pilih basic statistik, selanjutnya pilih normality test. Nah, di kolom variabel kita masukkan variabel resi atau variabel residual, lalu pilih select, lalu di bagian test for normality kita biarkan default, karena di program Minitab secara default perhitungan normalitas data menggunakan metode Anderson-Darling, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output Minitab untuk uji normalitas Anderson-Darling. Nah, untuk interpretasi outputnya, nah ini ya, diketahui nilai p-value sebesar 0,299. Nah, angka ini kalau di output Minitab yang ini 0,299. Nah, nilai ini jelas lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji autokorelasi dan uji normalitas sudah terpenuhi untuk uji asumsi klasik dalam regresi linear sederhana, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan metode PAC atau biasanya disebut dengan uji PAC, di mana dalam uji PAC kita akan meregresikan variabel independen dengan variabel residual kuadrat yang sudah di logaritma natural. Nah, pada worksheet data, kawan-kawan semua bisa fokus pada variabel residual. Nah, variabel inilah yang akan kita transformasi dalam bentuk ln res atau residual kuadrat
yang di logaritma natural. Nah, untuk melakukan transformasi data, kita bisa pilih kalkulator. Nah, ini ya, kalkulator. Lalu di kolom store result in variable atau nama variabel, kita tuliskan ln res. Lalu di bagian function, kita bisa pilih logarithm. Lalu pilih natural log. Nah, ini select. Selanjutnya, kita masukkan variabel residual ke kolom numeric expression. Nah, ini lalu kita bisa pilih tanda bintang yang artinya perkalian. Lalu kita masukkan lagi variabel residual. Nah, ini ya, ln dalam kurung residual kuadrat atau residual dikali residual. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel ln res. Nah, variabel inilah yang akan kita regresikan dengan variabel independen untuk melakukan uji PAK dalam heteroskedastisitas. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression. Lalu kita bisa pilih fit regression model. Nah, di kolom respon kita hapus untuk variabel y, lalu kita masukkan variabel ln res. Ini pilih select. Selanjutnya kita bisa pilih result. Nah, untuk Durbin Watson statistik kita hilangkan checklistnya. Lalu pilih OK. Selanjutnya kita bisa pilih storage. Nah, hilangkan checklist pada residual. Lalu pilih OK, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji PAK. Pada output uji PAK, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien. Nah, untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus di file PDF. Nah, ini ya, analisis output Minitab untuk uji PAK. Diketahui, nilai p-value variabel yang masuk model independen sebesar 0,575. Nah, angka yang ini ya, 0,575. Nilai ini jelas lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos dalam uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji PAK. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output untuk regresi linear sederhana. Nah, ini ya outputnya. Pada output Minitab atau di software Minitab, kawan-kawan semua bisa pilih yang ini, regresi antara variabel independen dengan variabel dependen pada tabel koefisien. Nah, ini ya tabel ini. Diketahui nilai p-value variabel independen sebesar 0,000. Nah, angka yang ini, nilai ini kurang dari 0,05 dengan nilai t statistik atau nilai t value sebesar 4,60. Nah, angka yang ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dikarenakan nilai p-value yang diperoleh kurang dari 0,05. Nah, untuk analisis selanjutnya, di sini ada analisis persamaan regresi linear sederhana. Nah, untuk melihat output ini, kawan-kawan semua bisa fokus di output Minitab. Nah, tabel ini ya, regression equation, di mana untuk analisis persamaan regresinya, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,03641. Nah, angka ini, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 0,03641. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel independen bernilai positif, yaitu sebesar 0,000930. Nah, angka ini, maka bisa diartikan bahwa
jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya, karena nilai koefisien regresinya bernilai positif. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika nilai koefisien regresinya bernilai negatif? Nah, tadi kan hasilnya positif, yang artinya searah. Nah, jika kawan-kawan semua mendapatkan hasil koefisien regresi negatif, maka bisa diartikan variabel independen meningkat, maka variabel dependen akan menurun. Nah, kata kuncinya untuk koefisien regresi positif itu searah, tapi untuk koefisien regresi negatif itu tidak searah. Lalu untuk analisis selanjutnya, di sini ada analisis output Minitab untuk koefisien determinasi pada tabel model summary. Diketahui nilai R² sebesar 54,02%. Nah, ini ya. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 54,02%. Sedangkan sisanya yaitu 45,98% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji asumsi klasik serta analisis regresi linear sederhana di program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.